Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat, sukacita. Sekarang adalah Minggu Advent yang kedua. Nah, adik-adik, tentunya walaupun kita sampai saat ini masih ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Hari ini kakak-kakak dan abang-abang mau bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita sama-sama bersukacita. Kita bersukacita buat kesehatan yang sudah Tuhan kasih, buat kekuatan yang Tuhan kasih, buat kepintaran yang Tuhan kasih. Kita bernyanyi bersama-sama adalah sukacita. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan berkati kami sehingga kami boleh memuji Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami mau beribadah, memuji Engkau dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati kami semua Tuhan agar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa buat teman-teman kami yang semuanya dimanapun berada, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga teman-teman kami semua boleh berkumpul bersama-sama dengan kami untuk beribadah sekolah minggu. Kami berdoa buat kakak abang guru sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memberkati mereka juga dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, semuanya sudah bersukacita di rumah masing-masing. Kakak dan abang juga di sini bersukacita karena kasih Yesus yang selalu ada di dalam hati kita. Tema kita kan bersiap-siap dan berjaga-jaga. Dengan itu kita juga harus berhati-hati menggunakan seluruh yang ada pada tubuh kita. Dari tangan, kaki, mulut, mata, semuanya. Yuk kita sama-sama bernyanyi, hati-hati gunakan tubuhmu. Adik-adik, sekarang kita mau titah akan dibawakan oleh salah satu dari teman-teman kita. Ayo kita buat yang belum hafal titah yang ke-10, yuk kita sama-sama belajar. Mari kita dengarkan titah yang ke-10. Titah
Jangan mengingingi milik orang lain. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita posisi berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami sudah menaikkan lagu puji-pujian kami. Sekarang kami Tuhan ingin menyampaikan kerinduan hati kami Bapa melalui doa syafaat kami. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Bapa yang selalu memimpin kehidupan kami dan selalu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, dengarkan permohonan kami. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk boleh Tuhan kami berbuat selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Bapa keberadaan kami seksi sekolah minggu GKP Tajur Halang dalam situasi kondisi yang masih dalam suasana kami belum bisa beribadah bertatap muka. Dalam kondisi ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Terlebih kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kelas Yusuf, kelas Daud, maupun kelas Abraham Bapa. Kau ajari kami Tuhan dalam proses belajar kami. Engkau bimbing kami Tuhan, Engkau mampukan kami dalam sekolah kami walaupun masih online. Tuhan mampukan kami Bapa untuk boleh mengikuti semua pembelajaran kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada teman-teman kami dalam kesehatan kami Tuhan. Kau boleh melihat kondisi kami semua. Kau mampukan kami Tuhan agar boleh Tuhan kami dapat melalui kondisi ini, situasi ini dengan selalu mengandalkan Engkau. Dan Kau mampukan kami juga Tuhan untuk boleh kami lalui semuanya dengan melalui kesehatan kami, agar boleh tetap kami menjaga jarak, kami tetap selalu pakai masker, dan juga Tuhan kami selalu rajin untuk cuci tangan. Beri kami kesehatan dan beri kami kekuatan untuk melalui semuanya. Bapa, kami juga berdoa untuk Natal kami pada minggu depan, pada hari Sabtu nanti tanggal 12 dalam bulan Desember ini. Walaupun kami melakukannya perayaan Natal kami dengan melalui Zoom, Kau boleh persiapkan kami semuanya. Demikian juga dengan guru sekolah minggu, agar boleh Tuhan sukacita Natal selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan sungguh Tuhan kami dapat merayakannya dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan damai Natal selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk semua program kerja seksi sekolah minggu, terlebih Tuhan di dalam pembangunan gereja kami maupun gedung sekolah minggu kami Tuhan, agar kiranya Tuhan semuanya boleh dipersiapkan dengan baik dan dapat kami boleh pakai nanti pada waktunya dengan penuh sukacita kami Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan selalu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Banyak hal Tuhan yang kami ingin sampaikan kepadamu melalui doa syafaat ini, tapi kami akan percaya Tuhan, semua Tuhan telah tahu apa yang ada di dalam kerinduan kami bersama.
Dan Tuhan boleh lengkapi itu semua Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kami seluruh anak-anak sekolah minggu. Inilah doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna, kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Dea lihat dari sini, adik-adik udah pada nggak sabar dengar firman Tuhan, tapi masih ada yang nggak ngambil Alkitab. Ayo, yang belum ngambil Alkitab, Alkitabnya diambil. Siapa yang sudah ngambil Alkitab? Anak yang hebat. Iya, pinter. Semuanya udah ngambil Alkitabnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyiapkan Alkitab kita mau menyiapkan hati kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, dia sayang padaku. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Ajari kami Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini itu diambil daripada kitab Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-33 sampai dengan 37. Abang tidak bacakan ya natsnya ya. Kalian sudah cari belum? Sudah dapat ya? Matius 13 ayat 33 sampai dengan 37. Nanti ada tertera di bawah ini sambil abang terangkan firman Tuhan, ada nanti ayatnya. Ya. Oke, kita dengarkan ya. Sudah siap kalian ya? Nah, kitab Matius pasal yang ke-13 ini adalah khotbah Tuhan Yesus yang terakhir tentang akhir zaman. Ya. Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya, tentunya kepada kita semua, anak-anak Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Nah, judul nats bacaan kita adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Bagaimana korelasi hubungan nasihat supaya berjaga-jaga dengan tema kita pada minggu ini adalah berjaga-jaga. Dan tema kita dalam bulan ini adalah bersukacita. Tentunya kita akan bersukacita dan selalu bersukacita. Terlebih dalam kita sudah masuk di minggu kedua Advent. Ya. Kita sekarang sudah masuk di minggu pertama bulan Desember, tetapi menurut kalender gereja kita sudah berada minggu kedua di minggu Advent. Nah, sikap kita yang dituntut untuk selalu berjaga-jaga, selalu waspada, jangan sampai lengah tentunya, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tentunya kita punya perilaku ya. Kita punya sikap untuk itu semua. Minggu kemarin waktu kita Zoom, ingat ya, tema kita adalah
waktu minggu pertama Advent, janji. Apa janji kita? Kita tentu berjanji kepada Tuhan untuk sebagai agar apa? Terhadap kabar sukacita Tuhan sebagai anak-anak yang manis. Nah, abang mau cerita sedikit. Pekerjaan menunggu pasti membosankan, ya. Menunggu teman datang, menunggu orang tua pulang. Tar lagi. Belum. Ya. Karena yang kita baca tadi, kita dituntut untuk berjaga-jaga karena tidak tahu kapan yang akan kita sambut, yang akan datang itu kapan waktunya datang. Kalau sudah tahu waktunya, pasti kita sudah siap dong. Ini tidak tahu, ya. Ini tidak tahu kita kapan datangnya. Disitulah dituntut kesediaan kita untuk selalu waspada. Jangan sampai kita lengah. Ingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ingat kan? Yaitu dari kitab Matius. Ya. Yaitu dari kitab mana tadi itu? Matius. 5 orang yang bodoh dan 5 orang yang bijaksana. Sikap mereka selalu waspada, tapi ada juga yang lengah. Jangan sampai nanti ketika tiba waktunya kita masuk kelompok yang mana? Pasti kita harus masuk kepada kelompok gadis-gadis yang bijaksana, karena kita pandai menempatkan diri kita pandai mengatur diri kita tidak lengah, kita tidak tertidur. Bukan masuk pada kelompok gadis yang bodoh, di mana pada waktunya lampu mereka sudah mati, kehabisan minyak. Nah, bagaimana mensikapi itu adik-adik semua? Abang mencatat di sini ada 3 poin, ya, yang harus kita persiapkan dalam diri kita, dan kita tentu harus memeriksa diri kita. Yang pertama adalah sikap sadar, ya, sadar bahwa kehidupan kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Jangan kita hanyut untuk mengikuti kehidupan di dunia ini, keinginan daging, ya. Kita harus hidup dalam kekudusan Allah. Ya. Tadi kita sudah bernyanyi di awal, awas mata, awas mulut, awas kuping, tangan, kaki. Ya. Karena ya Bapa di surga, Dia lihat ke bawah. Awas jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Itu harus kita waspadai. Ya, kita harus sadar. Kita jangan larut dalam kehidupan yang Tuhan tidak inginkan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sudah dipercaya Tuhan. Hidup kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Abang mencatat bahwa iman kita harus tetap selalu terjaga, komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Ingat Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memampukan kita dalam melakukan pekerjaan kita dimanapun kita berada,
sebagai apa kita berada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak jauh. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita hari ini sudah berdoa? Apakah kita hari ini sudah bernyanyi memuji Tuhan? Apakah kita hari ini sudah selalu menyenangkan hati Tuhan? Ya, menuruti, mendengarkan perintah orang tua, nasihat orang tua, atau saudara-saudara kita yang lebih tua dari kita. Ya. Nah, bagaimana kalau yang ketiga? Yang ketiga adalah perlengkapi diri kita dengan senjata-senjata atau kelengkapan rohani dari Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa kita juga manusia lemah. Kita juga perlu dukungan, perlu juga topangan untuk kita punya kemampuan. Oleh karena itu kita berlatih terus. Ya, kita perlengkapi diri kita dengan perlengkapan perisai daripada Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Nah, dengan demikian diharapkan tentunya apa yang menjadi tuntutan Tuhan untuk kita tetap selalu waspada dan berjaga-jaga, karena Tuhan akan datang yang kedua kalinya, karena Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada waktu yang tidak kita ketahui. Ya, seperti nats bacaan kita tadi, seorang tuan pergi meninggalkan rumah dan dia mempercayakan kepada penjaganya, pada hambanya untuk menjaga rumah. Soal waktu kapan tuannya itu akan datang, kita tidak tahu. Tapi dengan apa yang ada pada diri kita, dengan janji kita juga kepada Tuhan, kita dimampukan untuk bisa selalu waspada. Ya, dengan demikian, sebagai orang Kristen yang berhikmat, tentunya kita selalu berdoa, kita selalu berjaga-jaga, ya, karena pada saatnya nanti, pada kondisi yang tidak kita ketahui, pada saat Tuhan akan datang, ya, kita dimampukan telah melakukan pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab kita, bukan pada saat kita tertidur atau terlena, tapi kita siap sedia siang dan malam, sehingga ya kita akan mendapatkan upah berkat Tuhan dalam kehidupan yang kekal nantinya di kerajaan Allah. Ya, itu harapan kita bersama, ya, tentu dengan selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu mengingat kepada kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, kita dimampukan untuk dapat selalu berjaga-jaga sehingga nasihat itu sampai pada kita dan Tuhan berkati kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pada minggu ini, di mana kiranya Tuhan kami boleh dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami, untuk tetap selalu waspada dan berjaga-jaga, karena Tuhan akan datang kepada kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kami tetap selalu mengerjakan itu semua dengan penuh sukacita, dan dimampukan oleh penyertaan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai juga Tuhan kami untuk selalu berbuat dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik kita angkat persembahannya. Apa yang ku bawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Kita bernyanyi ya. Kita sama-sama bernyanyi dalam nama Tuhan Yesus.
Adik-adik sekalian, setelah kita kumpulkan persembahan, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Abang undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik, di mana kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai apa yang sudah kami kumpulkan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dan Tuhan boleh berkati semua tangan-tangan yang telah memberikan, terlebih kepada keluarga kami, orang tua kami, Bapa. Engkau boleh berkati pekerjaan mereka, Engkau boleh berkati kehidupan kami semuanya. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami dan mengajari kami berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, anami haganup, pasada urnami, asetorang ganup, semboi dalam konami, salakan atorsa, dopama somanami, torang ageuja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih penyertaan dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Ketemu lagi minggu depan di ibadah Horas. Horas. Jalan dalam suka, jalan